sebagainya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami mewakili PJ dari Skill Test Manager dengan saya sendiri, Salma Fauziah Nur dari Program Studi Pendidikan Teknik Elektro Angkatan 2020. Dan saya Rahma Rizky Rufaida dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro Angkatan 2020. Dan ada satu lagi Mbak Yuki Nur Aini. Enable jadi enable. Susu, malah. Ini beli di sini. Jadi langsung klik. Lalu, bagaimana sih pelaksanaan dari Skill Test Manager itu? Yang pertama, semua peserta PAB yang memilih manajer diharuskan untuk membuat CV. Ya, itu bagi peserta yang memilih manajer itu wajib ya itu untuk membuat CV. Jadi CV-nya itu yang kalian buat itu yang lengkap, mulai dari catatan prestasi itu bisa dimasukkan atau pengalaman organisasi. Yang kedua, memilih untuk membuat berita, desain, atau video dengan maksimal waktunya itu berdurasi 4 menit. Yaitu temanya itu mengenai robotika UNY, yaitu bisa dari KRI, KRTI, maupun Rocket Team. Jadi itu tuh pilih salah satu, bisa berita, desain, ataupun video. Dan pengerjaan tugas ini tuh mulai dari skill test sampai wawancara. Jadi sebelum wawancara itu CV dan pilihannya itu salah satu harus sudah selesai. Lalu yang selanjutnya, software atau aplikasi yang digunakan untuk membuat berita, desain, atau video ini dibebaskan untuk para peserta. Ya, ini softwarenya tuh bebas ya, itu mau pakai Canva itu juga bisa, atau Corel tuh bisa. Tapi untuk desain yang kategorinya feed IG atau poster, itu diutamakan menggunakan Corel. Tapi misal tidak bisa, itu pakai aplikasi atau software lain itu nggak apa-apa, bebas pokoknya. Lalu nanti penugasan itu dikumpulkan di link Google Drive yang nantinya itu di-share oleh panitia dari manajer. Ya, linknya ini
bakal dikirimkan itu sebelum wawancara. Selanjutnya, pelaksanaan dari wawancara itu gimana sih? Yang pertama, para peserta itu diwajibkan untuk mempresentasikan hasil skill test yang sudah dibuat. Nah iya, jadi nanti itu mempresentasikannya itu ada dua. Yang pertama itu CV-nya, kan kalau CV itu kan wajib. Terus yang kedua itu pilihannya bisa berita, desain, maupun video. Jadi waktu wawancaranya ini kurang lebih 15 menit sudah termasuk dalam mempresentasikan hasil skill test-nya. Lalu apa aja sih tugas-tugas dari manajer? Yang pertama yaitu mengurus administrasi, Lalu membuat LPJ, selanjutnya membuat RAB, dan juga membuat proposal. Administrasi tim ini berkaitan dengan data-data dari anggota tim yang mungkin nantinya diperlukan saat perlombaan. Ya, lalu ada RAB. RAB ini biasanya dirancang itu sebelum perlombaan. Jadi mengenai anggaran untuk lomba nantinya, misal beli komponen dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya pelaksanaan dari skill test manager yang dilakukan secara online melalui via Zoom meeting. Ya, jadi waktu pelaksanaannya ini yang dibutuhkan itu cuma laptop atau PC. Jadi buat kalian presentasi hasilnya tadi. Oke, sekian dari kami, dari penanggung jawab skill test manager. Mungkin kalau ada teman-teman yang bingung itu bisa ditanyakan. Oke. Untuk teman-teman yang ingin bertanya seputar manajer atau masih ada yang kurang jelas, boleh langsung ditanyakan sekarang di kolom chat. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Ini Kak, ada pertanyaan dari Khairul Mutakin. Membuat video berita itu maksudnya bagaimana, Kak? Oke, terima kasih pertanyaannya kepada Khairul Mutakin ya. Pertanyaannya, membuat video berita itu maksudnya gimana ya? Jadi itu tuh pilih salah satu, kalian video, berita, atau desain tuh pilih salah satu. Nah, untuk videonya itu bebas ya, kalian mau apa itu terserah kreasi kalian, yang penting temanya itu mengenai robotika. Nah, dari tema robotika itu bisa dipilih lagi, itu mau KRI, KRTI, maupun roket. Begitu pula tentang beritanya, itu juga bebas. Yang penting itu temanya mengenai robotika. Mungkin ada tambahan, Mbak? Enggak, cukup. Gimana? Gimana untuk Khairul Mutakin? Apakah sudah jelas? Apakah ada yang ingin bertanya kepada manajer kita lagi? Oke. Jadi teman-teman yang ingin daftar tapi ragu-ragu buat kayaknya aku kurang bisa ini, kurang bisa itu, bisa daftar di manajer ya teman-teman. Terus yang selanjutnya kita
Beralih saja ke tes skill elektronik. Untuk PJ tes skill elektronik, silahkan mempresentasikan apa saja yang dibutuhkan, apa saja kualifikasinya. Lagi terus open kamera kok. Mohon maaf, linknya mati. Ya, Nah, ini di bagian divisi elektronik ya. Pertama itu pengenalan divisi elektronik merupakan divisi yang mengerjakan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan elektronik pada robot. Seperti tracing PCB atau membuat jalur PCB, membuat PCB, pengelderan, penempatan sensor dan wiring. Nah, persiapan untuk tes skillnya, yang pertama itu tes skill berupa tes tertulis dan praktik. Nah, yang kedua, setiap calon divisi robotika itu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Materinya pelajari saja dasar-dasar elektronika, terus pelajari penempatan komponen yang baik dan benar, terus yang terakhir cara penyolderan yang baik dan benar. Nah, pelaksanaannya itu yang dari luar DIY itu online dan menggunakan via Zoom. Yang DIY area secara offline, tempatnya di Aula Robotika UNY. Nah, teknis pelaksanaan tes skill online-nya itu pertama peserta mempersiapkan diri, join Zoom, setting kamera menghadap ke tangan, dan mempersiapkan alat dan bahan. Soal akan dibagikan sesaat sebelum ujian dimulai. Setelah soal dibagikan, boleh langsung
dikerjakan. Waktu pengerjaannya ujian tuh 15 menit ya. Bebas memilih akan mengerjakan soal esai dulu atau soal praktik dahulu. Pengerjaan akan diawasi oleh panitia. Setelah waktu habis, kumpulkan lembar jawaban dan rangkaian yang telah dibuat pada panitia. Nanti bisa via email aja. Nah, yang alat dibutuhkan mohon dicatat kalau enggak di screenshot. Yang pertama itu push button 2 pin, satu aja. Terus IC NE555, LED 2 buah, bebas warnanya, resistor 10K. Resistornya kalau bisa yang DIP yang biasa. Terus resistor 330 2 buah, resistor 1 mega, potensiometer 500K, kapasitor 0,01 mikrofarad, elko-nya 150 mikrofarad, konektor baterai 9 volt, baterai 9 volt, dan PCB lubang. Untuk ukuran PCB lubangnya di sekiranya aja, jangan kegedean dan jangan kekecilan. Ada pertanyaan? Terima kasih. Oke, ada yang kurang jelas atau mau ditanyain pada Mas Tommy? Gimana komponennya? Ada yang ingin bertanya? Oke, kalau yang ingin bertanya langsung diketik aja ya di kolom chat. Ada pertanyaan nih, Kak. Kapasitornya milar atau keramik? Untuk menjawab dari Mas Khairul Mutakin ya. Kapasitor milar atau keramik, kapasitornya bebas. Untuk pertanyaan kedua dari Mas Aldi Febrianto, untuk alat yang dibutuhkan apa saja ya? Maaf kurang saya dipresentasikan yang tadi. Alat yang dibutuhkan tuh yang online. Jadi kayak solder, atraktor dan lain-lain itu disediakan sendiri ya alatnya yang online. Kalau yang offline nanti disediakan sendiri, solder, tenol dan lain-lain itu sudah disediakan. Ya, pertanyaan ketiga menjawab yang sebelumnya sama. Alat yang kalau di sekitar Jogja, alat-alat yang juga disediakan masing-masing Kak. Iya. Itu semua sudah disediain sama panitia. Jadinya tinggal menjawab soal dan prakteknya. Menjawab dari Mowirilana, rangkaian yang akan dibuat apakah sesuai yang akan kami buat atau sudah ditentukan? Soalnya itu sudah ditentukan oleh panitia, jadinya nanti calon anggota tinggal merangkai dan menjawab soalnya tadi. Isai. Oke, kayaknya udah cukup ya pertanyaan untuk elektronik. Jadi intinya yang di luar Jogja untuk alat-alatnya itu seperti tenol, terus solder itu disediakan sendiri ya. Terus untuk rangkaiannya itu nanti kita ngasih soal, terus kalian yang bikin rangkaian itu kayak ujian gitu. Ujian, ya.
Ujian hidup, bukan ujian hidup ya, teman-teman. Terus yang selanjutnya, pemaparan test skill untuk programmer. Silakan bagi teman-teman programmer untuk mempresentasikan, memaparkan materi apa saja yang dibutuhin untuk persiapan tes skill program besok. Tes. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kalim Askur dari SD untuk Sekitar Program akan memaparkan. No. Ya, teman-teman yang ingin masuk program ya, yang tertarik sama program bisa masuk programming. Tapi sepertinya presentasi dari program ini ada kendala. Jadi untuk informasi aja, di robotika ini kalian tuh nggak harus jurusan teknik gitu ya. Bisa jurusan, wah, udah bisa nih. Jurusan lain juga udah bisa. Oke, silakan. Silakan untuk mas-mas programming kita bisa presentasi. Ya, mohon maaf ya sebelumnya ada terjadi sedikit kendala. Saya ulangi ya. Di sini saya akan memaparkan untuk skill test program. Untuk yang pertama, secara teknis pelaksanaan ada dua. Yang pertama online dan offline. Untuk yang online nanti untuk peserta yang di luar TIY. Jadi kita akan menggunakan Zoom meeting untuk pelaksanaannya. Kemudian yang offline diusahakan bisa mendatangi di Aula Robotika UNJ untuk langsung melaksanakan skill test program. Untuk waktu pelaksanaannya nanti tanggal 6 sampai 7 November. Tapi masih bisa berubah-ubah seperti keterangan yang dipaparkan. Kemudian untuk persiapan skill testnya, yang pertama menggunakan laptop atau PC. Jadi
Untuk yang offline, besok masing-masing peserta membawa laptop masing-masing, membawa laptop sendiri. Kemudian nomor 2, koneksi internet yang memadai dan stabil. Kemudian menggunakan dan memahami bahasa pemrograman C++, mempelajari fungsi logika dasar dalam C++, dan menggunakan komponen dasar di Proteus. Kemudian instalasi software Arduino IDE untuk menulis program, dan software Proteus untuk simulasi program tersebut. Jadi untuk peserta skill test yang memilih program, sebelumnya bisa disiapkan dahulu mempelajari mungkin dasar-dasar dari pemrograman C++, fungsi logika, kemudian menginstal Proteus dan juga Arduino IDE dan mempelajari dasar-dasarnya. Kemudian untuk teknis pelaksanaan skill test online. Skill test online diikuti oleh peserta yang tidak dapat berangkat ke kampus atau berada di luar DIY. Kemudian pelaksanaannya akan menggunakan Zoom seperti yang saya bilang tadi. Kemudian untuk kamera harus dalam keadaan on cam saat tes berlangsung. Waktu pengerjaan tes berlangsung selama 20 menit dan 10 menit untuk pengumpulan. Jadi total estimasi sekitar 30 menit untuk pengerjaan soal dalam kelas program nanti. Soal akan dibagikan melalui WA Group. Kemudian pengumpulan jawabannya ada 2 file, yaitu Arduino dan Proteus. Kedua file tersebut dikompres atau menggunakan format RAR atau zip. Untuk pengiriman hasil jawaban nanti akan diinfokan kemudian. Kemudian untuk teknis skill test yang offline dilaksanakan di Aula Robotika UNJ. Kemudian masing-masing peserta membawa laptop dan saat pengerjaan offline nanti akan diawasi oleh panitia. Untuk soalnya nanti akan dibagikan saat tes akan berlangsung. Kemudian waktunya juga sama, 20 menit dan 10 menit untuk pengumpulan. Jadi estimasi waktunya juga 30 menit sama untuk dengan yang online. Kemudian jawaban dan pengirimannya juga sama, nanti akan diinfokan lebih lanjut. Mungkin itu dari teknis skill test program yang bisa saya jelaskan. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Ya, untuk pertanyaan programming, untuk tes skill programmer, apakah ada yang ingin bertanya? Jadi untuk programmer ini ketentuannya itu paling enggak harus bisa ya, dikit-dikit bahasa C++, terus nanti download Proteus sama Arduino juga. Terus besok jangan lupa bawa laptop sendiri ya, teman-teman. Enak loh daftar program tuh, nggak susah ya Mas? Kalau emang kita mau belajar nggak susah. Gampang ya, memahami bahasa mesin daripada bahasa cewek itu lebih gampang bahasa mesin. Ya nggak Mas? Banget Mbak. Kalau cewek kan masih ada yang nggak jelas gitu kan. Kalau di program kan kita ngoding apa itu pasti jelas jadinya apa. Bener. Jadi untuk cowok mending daftar program aja deh. Buruan. Ada yang ingin bertanya? Tidak lagu guys. Tidak lagu. Oke, karena tidak ada ya. Karena belum ada yang bertanya, nanti kalau mau bertanya bisa lanjut di WA Group. Terus yang selanjutnya, pemaparan tes skill oleh mekanik. Oh iya, ada yang tanya ya. Ini nggak usah dijawab ya.
Jawab nggak, Mas? Jawab. Jawab kan nggak tancap gas ya. Ya udah. Ya, mungkin kalau Masnya bisa program Java ngapa ya bisa digunakan lah untuk sehari-hari. Jadi kalau bisa ditelateni lagi Mas program Javanya, nanti pasti bermanfaat. Terima kasih. Ya, besok buat sendiri ya, Mas. Java tapi yang apa? Oh, keren itu. Inovasi baru. Untuk yang selanjutnya, pemaparan tes skill mekanik. Kepada pembicara PJ Mekanik, saya persilahkan untuk presentasi. Halo. Jangan keluar Zoom. Jadi teman-teman bisa disimak ya untuk pemaparan tes skill ini. Besok kalian mau milih divisi yang mana gitu. Terus oh ya ini skill test mekanik. Silakan Mas Ansel. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan yang berkaitan dengan skill test mekanik. Di sini saya mewakili penanggung jawab skill test mekanik, Mas Adrian yang sedang berhalangan hadir. Oke, langsung saja. Yang pertama yang dipersiapkan untuk skill test mekanik yaitu menjaga kesehatan. Karena pada skill test mekanik membutuhkan fisik yang bugar, jadi persiapan yang utama adalah menjaga kesehatan masing-masing peserta. Yang kedua adalah persiapan alat yang akan ditugaskan untuk dibawa tes. Nanti akan dipaparkan apa saja alat yang wajib dibawa peserta pada skill test tersebut. Yang selanjutnya adalah peserta diharapkan untuk mempelajari dan berlatih teknik memotong menggunakan gergaji. Yang selanjutnya, pelajari dan berlatih teknik mengebor. Terus, pelajari dan berlatih teknik meripet. Yang selanjutnya adalah mempelajari macam-macam alat mekanik dan fungsinya atau kegunaannya. Yang terakhir adalah percaya, yakin, dan optimis, dan jangan lupa berdoa. Oke, selanjutnya. Untuk pelaksanaan skill test mekanik sendiri ada dua, yaitu online dan offline. Untuk para peserta yang berada di domisili DIY, disarankan untuk mengikuti skill test secara offline, yang berlangsung di Aula Robotika UNJ. Dan di lokasi sekitar DIY seperti Klaten atau Magelang juga boleh untuk datang langsung. Yang kedua adalah yang online, atau yang berada di domisili luar DIY, nantinya akan membuat video praktik tentang pengerjaan job yang akan diberikan. Oke, lanjut. Untuk pelaksanaan skill test online,
peserta yang berada di luar DIY. Yang pertama adalah peserta edukasi membuat 2 video. Video praktik mencari bengkel terdekat atau di rumah sendiri juga boleh, dan mempersiapkan hulu aluminium sepanjang 40 cm dan besi atau hulu secukupnya. Jika di rumah sudah ada peralatan yang dibutuhkan, bisa dilakukan di rumah. Alur videonya yang pertama adalah perkenalan diri. Jadi peserta wajib mengenalkan diri peserta dan mengapa ingin mengikuti skill test mekanik. Yang kedua adalah keterangan tempat yang dijadikan praktik. Video peserta praktik di dalamnya mencakup kerja bangku, yaitu menggergaji besi atau hulu secukupnya, video mengebor dan meripet hulu yang tadi sudah disebutkan, sediakan plat untuk menyambung hulu tersebut. Untuk gambar kerjanya nanti diinfokan lebih lanjut. Video tersebut berdurasi 5 menit dan maksimal 10 menit. Yang paling utama saat melaksanakan praktik yaitu menerapkan K3. Ya, berikut adalah contoh penyambungan hulu dengan ripet. Oke, selanjutnya. Video presentasi materi yang pertama, tambahan adalah menjelaskan mengenai alat-alat mekanik yang peserta ketahui, yang di dalamnya mencakup penjelasan dan fungsi alat, dan komponen-komponen mekanik seperti mur, baut, dan lain-lain. Yang kedua adalah dijelaskan secara singkat, padat, dan jelas. Yang selanjutnya adalah menaruh gambar alat atau komponen yang sedang dijelaskan di pojok kanan video seperti contoh di bawah ini. Video berdurasi 5 menit sampai maksimal 10 menit. Semakin peserta menguasai materi, nantinya akan semakin tinggi nilainya pula. Oke, selanjutnya. Ya, ini adalah pelaksanaan untuk skill test offline. Pelaksanaan skill test offline dilakukan oleh peserta yang berdomisili di DIY atau sekitarnya. Datang ke tempat dan jadwal yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah peserta melakukan pengecekan suhu badan. Nah, nanti sebelum masuk ke aula robotika, diadakan pengecekan suhu badan. Nah, selanjutnya adalah peserta membawa barang-barang yang dipersiapkan seperti spidol, penggaris sepanjang 30 cm, busur, amplas, dan papan dasaran buat mengamplas. Nah, untuk jangka sorong dan sarung tangan, ini tidak wajib. Disarankan membawa nggak apa-apa. Selanjutnya adalah untuk peserta wajib memakai celana jeans, sepatu safety, dan wear pack. Yang ketiga, peserta wajib memakai masker dan menerapkan K3 pada saat melakukan praktik. Oke, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Ya, langsung ada pertanyaan nih, Kak. Mau tanya, meripet itu apa ya, Kak? Oke, meripet itu adalah salah satu cara menyambung dua plat besi. Nanti dipelajari sendiri di YouTube aja, banyak sekali. Jadi yang mau tanya tahu gimana bentukannya ripet tuh bisa di YouTube. Ada pertanyaan lagi, Kak. Mohon izin bertanya, untuk amplas kekasaran yang berapa ya, Kak? Untuk amplas kekasaran yang wajib dibawa, terus untuk amplas kekasaran 100 sama 240 ya. Iya, kurang lebih segitu ya. Lumayan halus ya, Kak. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi? Ada yang mau bertanya? Mekanik nggak jauh-jauh sama meripet, mengamplas, mengebor, apalagi, Kak? Banyak sih. Banyak. Yang pertama yang paling dipersiapkan adalah fisik dulu. Fisiknya harus sehat. Sehat. Fisik jasmani. Jangan lupa sarapan sebelum datang ke sini. Nanti enggak ngeliyor. Nanti ngebornya malah melengseh nanti kalau enggak sarapan. Kayak saya. Baik. Ada lagi? Apakah sudah? Kemungkinan sudah, Kak.
Oh ya, nanti info lebih lanjut tentang teknis skill test mekanik mungkin nanti akan disampaikan melalui WA Group. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk tim mekanik atas pemaparan tes skillnya, infonya. So, bantu ya teman-teman. Kalau ada yang masih kurang jelas atau masih bingung-bingung, silahkan tanya di WA Group. Untuk selanjutnya, pemaparan tes skill akan disampaikan oleh pembicara dari desain yang mau masuk desain nih. Desain. Silahkan kepada pembicara, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Langsung saja ya. Untuk pelaksanaan skill design dengan penanggung jawab Bu Wirdiansyah, Mustafa, Husain Abdul Fattah, Geo Brahma, Granito Zain. Untuk pelaksanaannya sendiri yaitu ada dua, offline dan online. Untuk yang online itu yang berada di luar DIY dan yang offline untuk peserta yang di dalam DIY. Untuk waktu pelaksananya 6 sampai 7 November 2021. Pelaksanaan skill test online yang pertama, peserta mengunduh dan memasang aplikasi tes seperti SolidWorks, AutoCAD, dan lain-lain. Pilih salah satu di masing-masing laptop peserta yang kalian bisa ya. Yang kedua, peserta mengunduh dan memasang aplikasi Zoom pada smartphone masing-masing. Yang ketiga, peserta mengerjakan tes di ruangan yang tenang, nyaman, dan pencahayaan yang cukup. Peserta memasuki ruang Zoom 15 menit sebelum tes dimulai. Selama tes berlangsung, peserta mematikan mikrofon kecuali jika dibutuhkan. Yang keenam, peserta dilarang meninggalkan tempat duduk yang terpantau oleh kamera smartphone. Yang ketujuh, waktu pengerjaan soal 30 menit, soal akan diberikan 5 menit sebelum tes dimulai. Pelaksanaan skill test offline. Yang pertama, peserta hadir di aula robotik 1 jam sebelum pelaksanaan tes. Yang kedua, peserta membawa laptop masing-masing yang sudah terpasang aplikasi tes seperti SolidWorks, AutoCAD, dan sebagainya. Pilih salah satu yang kalian bisa. Peserta dilarang meninggalkan tempat tes selama pelaksanaan. Waktu pengerjaan soal yaitu 30 menit dan soal akan diberikan 5 menit sebelum tes dimulai. Barangkali ada pertanyaan bisa open mic atau di kolom chat. Terima kasih. Oke, untuk desain apakah ada pertanyaan? Aplikasi yang digunakan itu tadi AutoCAD atau SolidWorks ya? Bisa dipilih salah satu. Ada pertanyaan, Kak? Ada contoh desain yang akan kita buat, Kak? Desainnya itu dalam bentuk 3D ya. Jadi soalnya akan diberikan 5 menit sebelum tes, jadi ya rahasia itu panitia. Oke, jadi desain sama ya kayak yang lain-lain tuh. Soal, yang penting tuh dari soalnya. Nanti desain dan lain-lain tergantung soal. Terus ada lagi Kak, mau tanya kalau pakai Autodesk Inventor itu boleh nggak ya? Boleh banget selagi kalian bisa. Ada lagi? Mungkin itu saja ya dari skill desain mekanik, desain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemaparannya. Untuk selanjutnya, yang terakhir, pemaparan tes skill oleh pilot yang mau masuk pilot nih.
kepada pembicara, saya persilakan. Baik, untuk skill test pilot, untuk penanggung jawabnya, yang pertama Indra Kurniawan, kedua Ilham Ananta Barudin, ketiga Muhammad David Ada Wardana, dan yang keempat Muhammad Fakil Izul Haq. Oke. Jadi pilot ya. Kalau kita bahas pilot, apa yang dilakukan seorang pilotnya? Yang tugasnya itu apa? Jadi pilot itu bertugas untuk mengendalikan pesawat tanpa awak agar bergerak sesuai apa yang kita kehendaki. Misalnya kita mengendaki untuk bergerak ke kiri, maka pesawatnya juga akan ke kiri. Begitu. Kita mengendalikan pesawat tersebut dengan menggunakan transmitter atau remote seperti di gambar. Pilot yang baik adalah pilot yang bisa melakukan manuver-manuver penting seperti lepas landas, mendarat, serta menstabilkan aircraft agar tidak crash. Lalu untuk pelaksanaan skill test ada dua metode. Ada yang online, ada yang offline. Untuk online itu diperuntukkan untuk peserta yang berada di luar DIY. Itu akan dengan cara mengumpulkan video praktik simulasi, ya, nanti akan diberikan ketentuannya. Lalu yang offline itu diperuntukkan untuk peserta yang berada di dalam wilayah DIY. Nanti akan datang langsung ke Universitas Negeri Yogyakarta. Lalu untuk waktu pelaksanaannya itu 6 sampai 7 November, itu masih menyesuaikan ya, waktu dan tanggal masih belum dapat difikskan. Ya, lanjut. Lalu untuk pelaksanaan tes itu dilakukan 2 hari. Yang hari pertama itu ada tes tertulis ya. Jadi semuanya yang melakukan praktik offline dan online itu tetap ada tes tertulis. Jadi tes tertulis dilakukan secara online untuk hari pertama. Nah, nanti tesnya itu seperti Google Form begitu. Hari pertama juga ada tes praktik simulasi untuk yang online. Terus untuk hari kedua itu praktik simulasi offline yang datang langsung ke sini. Oke. Untuk teknis tesnya, yang pertama tes online. Pelaksanaan tes online dilakukan oleh peserta luar Yogyakarta. Yang kedua, peserta diminta membuat video simulasi dengan ketentuan yang setelah disiapkan. Untuk teknis tes offline, yang pertama, pelaksanaan tes online dilakukan oleh peserta daerah Yogyakarta. Yang kedua, peserta berada di tempat skill test yang telah ditentukan. Waktu dan tempat masih akan ditentukan. Untuk kisi-kisinya, kisi-kisi tes. Tes tertulis, mempelajari bagian-bagian pesawat, mempelajari cara kerja pesawat, dan istilah-istilah yang digunakan dalam aeromodeling. Alat-alat yang dipakai dalam menerbangkan sebuah pesawat. Untuk tes skillnya, mempelajari cara memiloti sebuah pesawat dan melakukan manuver. Untuk latihannya bisa download di Play Store, nanti namanya Picasim ya. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Yang pengen masuk pilot nih. Nanti jangan lupa download Picasim ya. Itu di laptop atau di HP aja. Di HP ada, di laptop juga ada. Nanti kalau di laptop pakai software sih modelnya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan seputar pilot tentang tes pilot buat besok?
Jadi yang ingin masuk pilot, jangan lupa belajar tentang istilah-istilah aero modeling. Sama belajar apa tadi? Lupa. Belajar nerbangin pesawat, nanti bisa pakai aplikasi Picasim. Iya. Simulasi ya. Simulasi, Belajar ya. dari simulasi terlebih dahulu. Untuk teman-teman, jangan lupa absen ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi untuk kakak-kakak dari penanggung jawab tes skill pilot? Gak ada, gak ada? Gak ada nih. Serius. Udah jelas berarti, Kak. Oke, ada. Apakah nanti penugasannya akan di-share kembali di grup WA, Kak? Ya, nanti untuk penugasannya akan di-share di grup WA. Terus nanti juga ada form tes tulisnya, ada ketentuan videonya, dan sebagainya. Seperti itu. Oke, jadi nanti yang kurang jelas bisa ditanyain di WA grup ya, teman-teman. Nanti akan kita share lagi ketentuan-ketentuannya. Jadi sekarang bisa tanya secara langsung loh, masa disia-siain kesempatannya. Langsung dijawab sama Mas Ilham.